Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teori Akuntansi yang beranggotakan 1. Rika Dwi Cahyani 2. Lailatul Rohmah. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen laba. Tinjauan laba manajer mempunyai kepentingan kuat dalam pilihan kebijakan akuntansi. Ada 2 cara berpikir pelengkap tentang manajemen earning. Pertama, kita dapat memikirkannya sebagai perilaku oportunistik oleh manajer untuk memaksimalkan utilitas mereka dalam menghadapi kompensasi dan kontrak hutang serta biaya politik. Lebih lanjut, manajer juga mampu mempengaruhi nilai pasar dari saham perusahaan mereka dengan manajemen earning. Contoh, mereka ingin menciptakan kesan earning yang mulus dan berkembang sepanjang waktu. Temuan dari manajemen earning untuk tujuan bonus Halley dalam kurung 1985 memprediksi bahwa manajer secara oportunistik mengelola income bersih untuk memaksimalkan bonus mereka di bawah rencana kompensasi perusahaan. Di sini kita akan mereview metode dan temuan Halley. Bagaimana manajer mengelola income bersih? Halley mempertimbangkan 2 pendekatan. Pertama, dengan mengendalikan beragam akrual. Kedua adalah dengan mengubah kebijakan akuntansi itu sendiri. Prosedur akrual pertama, 1. Beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditetapkan dengan kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasinya atas masa guna hidup aset. Berdasarkan kebijakan ini, beban amortisasi adalah akrual non-diskresioner. 2. Peningkatan dalam piutang bersih. Peneliti dengan akses hanya pada laporan keuangan komparatif tidak punya kemungkinan untuk mengetahui alasan khusus apa atau alasan apa yang dipertimbangkan untuk peningkatan piutang atau apakah peningkatan itu merupakan diskresioner atau non-diskresioner atau keduanya. 3. Peningkatan dalam persediaan. Menyertakan biaya overhead tetap dalam persediaan ketimbang membebankan mereka ke dalam beban sebagai varians volume yang tidak menguntungkan. 4. Penurunan dalam hutang dan kewajiban akrual. Penurunan ini berkaitan dengan item perbatasan tertentu sebagai kontingensi ketimbang akrual. Pendekatan kedua untuk mencari bukti yang konsisten dengan manajemen earning adalah memeriksa perubahan sukarela dalam kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak diinginkan seperti sarana manajemen earning oportunistik, yaitu akrual. Alasannya adalah bahwa perubahan ini sangat mudah dilihat dibanding dengan akrual. Mereka harus diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan dan standar konsistensi mencegah kebijakan tertentu berubah terlalu sering. Harus disebutkan bahwa studi manajemen earning menghadapi beberapa masalah metodologis yang parah. Kesulitan utamanya adalah bahwa akrual diskresioner tidak dapat diamati. Meskipun ada tantangan metodologis, ada temuan yang signifikan bahwa manajer menggunakan akrual untuk mengelola earning untuk memaksimalkan bonusnya, khususnya ketika earning tinggi. Temuan ini konsisten dengan hipotesis rencana bonus dari teori akuntansi positif. Motivasi lain untuk manajemen earning 1. Motivasi kontraktual lainnya ada motivasi kontraktual lain untuk manajemen earning. Kasus penting ini timbul dari kontrak peminjaman jangka panjang, yang pada dasarnya mengandung perjanjian hutang untuk melindungi pemberi pinjaman terhadap tindakan manajer untuk kepentingan terbaik dari pemberi pinjaman, seperti kelebihan dividen, peminjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau ekuitas pemegang saham jatuh di bawah level yang ditentukan. Semuanya memperkecil sekuritas pemberi pinjaman yang telah ada. Motivasi lain untuk manajemen earning 2.
Motivasi politik banyak perusahaan yang cukup nampak secara politis. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan besar karena aktivitas mereka menyentuh sebagian besar orang. Perusahaan itu ingin mengelola earning-nya untuk mengurangi jarak penglihatannya, dalam kurung visibility. Motivasi lain untuk manajemen earning 3. Motivasi perpajakan pengenaan pajak pada penghasilan atau income mungkin merupakan motivasi yang paling jelas untuk manajemen earning. Tetapi, otoritas pajak cenderung memberlakukan aturan akuntansinya sendiri untuk menghitung income yang dapat dikenai pajak, sehingga mengurangi ruang perusahaan untuk melakukan manuver. Konsekuensinya, perpajakan memainkan peranan yang utama dalam keputusan manajemen earning secara umum. Motivasi lain untuk manajemen earning 4. Perubahan CEO. Berbagai macam motivasi manajemen ada di sekitar waktu perubahan CEO. Contohnya, hipotesis rencana bonus memprediksikan bahwa CEO yang mendekati pensiun kemungkinan besar akan terlibat dalam strategi maksimisasi income untuk meningkatkan bonus mereka. 5. Penawaran publik perdana atau initial public offering, dalam kurung, IPO. Perusahaan yang melakukan IPO masih belum mempunyai harga pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menilai saham dari perusahaan ini. Oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan ke dalam prospektus menjadi sumber informasi yang berguna. Mengkomunikasikan informasi kepada investor. Penggunaan manajemen earning untuk mengkomunikasikan informasi pada investor mungkin akan dipertanyakan dalam pandangan teori pasar efisien. Pola manajemen earning, taking abad, pencucian, minimalisasi income, maksimisasi income, smoothing, pemulusan income. Apakah manajemen earning baik atau buruk? Mungkin, kebanyakan orang akan merasa bahwa manajemen earning buruk, karena seperti yang telah dinyatakan beberapa kali di bab-bab awal, hal ini mengimplikasikan pengurangan reliabilitas informasi. Laporan keuangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa manajemen earning itu masih tetap ada. Mengapa Dewan Komisaris, pemberi pinjaman, agensi pemerintah dan investor membongkar manajemen earning jika mereka tidak ada urusan dengan hal itu? Alasan lain untuk tetap adanya manajemen earning adalah bahwa ada sisi baik dari manajemen earning. Kita dapat mempertimbangkan pro dan kontra dari manajemen earning baik dari perspektif pengadaan. Reaksi pasar modal terhadap manajemen earning. Subramanyam, 1996, menemukan bahwa setelah pengendalian efek arus kas operasi dan akrual non-diskresioner terhadap return saham, pasar modal merespon secara positif terhadap akrual diskresioner, konsisten dengan manajer yang menggunakan manajemen earning untuk mengungkapkan informasi dari dalam tentang daya earning di masa mendatang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.